Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Monica Dwi Cahyani dengan NPM 251010106. Perkenalkan, nama saya Devi Triani dengan NPM 2510107. Perkenalkan, nama saya Satria Julian Tambunan dengan NPM 2510108. Perkenalkan, nama saya Suci Ade Ramadhani dengan NPM 251010097. Perkenalkan, nama saya Grace Lasmin Junta dengan NPM 251010103. Selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama dari buku Blue Ocean Strategy, di mana bab pertama memperkenalkan konsep dasar strategi Laut Biru. Dalam dunia bisnis mendapat dua kondisi pasar, yaitu Laut Merah dan Laut Biru. Laut Merah menggambarkan ruang pasar yang sudah ada, di mana batas-batas industri telah ditetapkan dan perusahaan berjuang untuk mengalahkan pesaing. Kompetisi di sini sangat ketat, margin keuntungan kecil dan pertumbuhan terbatas. Sebaliknya, Laut Biru mewakili ruang pasar baru yang belum dijelajahi, di mana permintaan diciptakan bukan diperebutkan. Kunci utama strategi Laut Biru adalah inovasi nilai atau value innovation, yaitu ketika perusahaan secara simultan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sambil menurunkan biaya. Dengan cara ini, perusahaan bisa keluar dari kompetisi berdarah dan menciptakan permintaan baru. Contoh klasiknya adalah Cirque du Soleil, atau menggabungkan konsep sirkus dan teater menjadi hiburan baru yang tidak lagi bersaing secara langsung dengan sirkus tradisional. Dalam bab kedua menjelaskan mengapa sebagian besar perusahaan masih bertahan di Laut Merah meskipun peluang Laut Biru sangat besar. Salah satu alasannya adalah pola pikir kompetitif yang membuat perusahaan lebih fokus mengalahkan pesaing daripada menciptakan ruang pasar baru. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan besar justru datang dari penciptaan pasar baru. Laut Biru tidak selalu berarti industri baru. Ia juga bisa diciptakan di dalam industri yang sudah ada. Misalnya, Starbucks mengubah kopi dari sekedar komoditas menjadi pengalaman gaya hidup. Mereka tidak menjual kopi semata, tetapi menjual suasana, kenyamanan, dan status sosial. Selanjutnya di bab ketiga kita akan membahas alat utama untuk merancang strategi Laut Biru, yaitu strategi Canvas dan 4Action Framework. Strategi Canvas digunakan untuk memetakan posisi perusahaan terhadap pesaing berdasarkan faktor-faktor kunci kompetisi. Dari peta ini, perusahaan dapat melihat apakah strategi mereka hanya mengikuti arus atau benar-benar berbeda. Sementara itu, 4Action Framework terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, eliminate atau menghapus faktor yang tidak relevan. Yang kedua, reduce, mengurangi faktor yang berlebihan. Yang ketiga, rise, meningkatkan faktor penting, dan create, menciptakan faktor baru yang belum pernah ada. Contoh penerapan kerangka ini adalah Southwest Airlines yang menghapus layanan makan dan sistem kelas, namun meningkatkan frekuensi penerbangan serta keandalan waktu. Pada bab keempat ini kita akan membahas menekankan pentingnya fokus pada visi besar, bukan pada angka semata. Banyak perusahaan terjebak dalam analisis data dan laporan keuangan tanpa memahami arah besar bisnisnya. Strategi Laut Biru mendorong pendekatan visual dan intuitif untuk melihat peluang baru. Perusahaan harus mampu memetakan kondisi pasar saat ini, membayangkan masa depan yang diinginkan, dan menghubungkan keduanya melalui langkah strategis. The Body Shop menjadi contoh sukses karena menciptakan nilai berdasarkan etika dan kealamian produk. Bukan sekedar menjual kosmetik, mereka menekankan keindahan alami dan penolakan terhadap uji coba pada hewan, yang membedakannya dari kompetitor di pasar kecantikan. Di bab kelima ini kita menjelaskan bahwa pertumbuhan besar berasal dari non-pelanggan. Bukan hanya dari memperebutkan pelanggan yang sudah ada, perusahaan perlu memahami 3 tingkat non-pelanggan. Yang pertama, ada mereka yang hampir menjadi pelanggan. Yang kedua, mereka yang menolak industri tersebut. Dan yang ketiga, mereka yang bahkan belum menyadari adanya produk itu. Dengan memahami hambatan mereka, perusahaan bisa memperluas pasar dan menciptakan permintaan baru. Sebelum munculnya Yellowtail dari Australia, industri wine didominasi oleh produsen Eropa dan Amerika yang menekankan keaslian, kompleksitas rasa, serta status sosial. Wine dikaitkan dengan istilah-istilah teknis yang rumit dan harga yang tinggi. Akibatnya, konsumen awam menganggap wine sebagai minuman elit yang sulit dipahami. Yellowtail melihat celah besar dalam pasar ini. Mereka menargetkan konsumen yang tidak terbiasa minum wine, seperti peminum bir dan soda.
Dengan menghapus kesan eksklusif dan menyederhanakan produk, mereka menciptakan wine yang manis, ringan, dan mudah diminum. Label botolnya berwarna cerah dan fun, tanpa istilah teknis, serta dijual dengan harga terjangkau. Dalam waktu 2 tahun, Yellowtail menjadi merek wine impor nomor 1 di Amerika Serikat. Strateginya jelas merupakan contoh laut biru. Mereka tidak bersaing dengan produsen wine tradisional, tetapi menciptakan pasar baru bagi orang-orang yang sebelumnya tidak minum wine. Analisis for Actions Framework Yellowtail. Eliminate label teknis dan kesan eksklusif, reduce variasi rasa yang membingungkan, raise kemudahan memilih dan menikmati, create citra wine yang santai dan menyenangkan. Sebelum hadirnya NetJets, pilihan transportasi udara pribadi hanya menjadi 2, yang memiliki jet pribadi atau menggunakan penerbangan komersial. Kepemilikan jet pribadi terlalu mahal bagi banyak eksklusif, sementara penerbangan komersial kurang fleksibel dan memakan waktu. NetJets memperkenalkan konsep fractional ownership, yaitu kepemilikan bersama jet pribadi. Pelanggan bisa membeli sebagian kecil kepemilikan jet dan mendapatkan jatah jam terbang per tahun. Dengan sistem ini, pelanggan menikmati fleksibilitas dan kemewahan jet pribadi tanpa biaya penuh kepemilikan dan operasional. Konsep ini menciptakan ruang pasar baru antara penerbangan komersial dan kepemilikan pribadi. Dalam waktu singkat, NetJets menarik banyak pelanggan seperti korporat, selebritis, dan profesional tingkat tinggi. Model bisnisnya kemudian banyak ditiru karena terbukti efisien dan inovatif. Analisis for Action Framework NetJets, yaitu pertama ada Eliminate, yaitu kebutuhan kepemilikan penuh dan biaya tinggi. Yang kedua ada Reduce, yaitu biaya administrasi dan operasional. Yang ketiga ada Rise, yaitu kenyamanan dan fleksibilitas waktu. Yang keempat ada Create, yaitu sistem kepemilikan bersama jet yang efisien dan ekonomis. Kesimpulan umum, bab 1 hingga 5 buku Blue Ocean Strategy memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk berinovasi di luar batas kompetisi tradisional. Melalui pemahaman tentang laut merah dan laut biru, penggunaan alat seperti strategi kanvas seperti fokus pada non-pelanggan, organisasi dapat menciptakan nilai baru yang berbeda dari pesaing. Kisah sukses Yellowtail dan NetJets menunjukkan bahwa inovasi nilai bukan hanya soal teknologi, melainkan keberanian untuk berpikir ulang tentang siapa pelanggan sebenarnya dan apa nilai yang ingin diciptakan.